Mungkin yang ikut dikit tapi gak apa-apa lah. Kita masuk aja ke materinya ya. Oke, jadi kita hari ini mau belajar tentang konsep iteration. Kalau pertemuan terakhir kan kita udah belajar condition atau if activity itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iteration atau looping. Nah, harusnya kalau kalian dari jurusan yang berhubungan dengan IT ya, entah SI atau IT apa gitu, itu harusnya kalian udah pasti ngerti inilah. Kalau kalian belajar programming aja, harusnya udah ngerti ini. Nah, ini tuh konsep kayak udah basic banget dalam program suatu ya programming gitulah. Ini kan kita otomasi sebenarnya juga termasuk programming, cuman ini secara yang gampang aja kalau pakai Studio X. Jadi ini konsep ini tuh kayak udah basic dasar yang harus kalian kuasain banget di RPA ini atau otomasi Studio X ini. Nah, ini tuh bakal kalian sering pakai banget nih waktu kalian bikin project otomasi atau apa. Konsep ini tuh pasti ada aja yang kepake gitu. Soalnya bayangin deh, kalau kalian nggak ngerti konsep iteration, kalian nggak bisa pakai konsep pengulangan ini. Nah, misalnya kalian punya data di Excel gitu atau data file dalam sebuah folder. Nah, kalian tuh cuman bisa ngeproses satu baris doang, satu data doang. Kalau kalian nggak punya nggak ngerti konsep iteration ini. Nah, kalau kalian mau ngeproses banyak file atau banyak data gitu, nah kalian kan perlu pengulangan ini agar semua filenya terproses gitu. Kalau kalian nggak pakai iteration, kalian harus nentuin satu file spesifik di awal yang mau kalian proses. Jadi nggak bisa semuanya, cuman bisa satu. Nggak bisa dua bahkan, cuman bisa satu. Nah, jadi kan kalau kayak gini, jadi terbatas banget gitu. Kayak buat apa otomasi kalau nggak ada iteration? Dari tujuan RPA aja itu udah tujuannya itu buat ngeautomasiin aktivitas yang repetitif, aktivitas yang mengulang. Nah, itu kan kayak berhubungan banget sama iteration ini. Jadi konsep ini tuh harus banget kalian kuasain. Nah, konsep ini sebenarnya tuh gampang banget ya. Harusnya kalian udah ngerti, soalnya di pertemuan sebelum-sebelumnya kita kan udah nerapin juga, udah sering banget nerapin. Soalnya ini tuh kayak pasti ada lah di setiap otomasi. Nah, jadi hari ini mungkin kelarnya bakal lebih cepet, lumayan cepet lah, lebih cepet jauh dibanding kemarin-kemarin. Kalau yang pertemuan sebelumnya, itu tadi itu yang sesi satu tadi, yang sesi jam satu, itu tuh tadi di akhirnya aku kasih waktu buat breakout room sama kelompok buat diskusin projectnya. Nah, cuman ini karena yang ikut dikit ya, mungkin aku bakal udahin aja nanti kalau udah kelar. Kayak janjian sama kelompok kalian sendiri. Oke, ini uh, aku masuk ke materinya ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita mau ngemahamin konsep iteration atau pengulangan. Terus kita juga harus mampu menerapkan konsep iteration ini dalam sebuah project otomasi. Nah, jadi di Studio X ini dia tuh nggak kayak programming. Kalau programming kan ada while, ada do while, sama for. Terus ada for each juga. Nah, kalau di Studio X, dia tuh cuma ada satu, for each activity. Nah, cuman for each activity ini itu dibagi ke dalam beberapa jenis gitu. Nah, tujuan for each activity ini itu, dia tuh ngebuat robotnya itu, robot otomasi ini, mengulangi serangkaian tindakan untuk setiap item yang ada. Jadi dia tuh bakal ngeproses setiap item yang ada. Kalau kalian punya item, item itu kayak data atau file gitu. Kalau file misalnya dalam sebuah folder atau data dalam sebuah Excel. Nah, tiap data dan file itu tuh bakal diproses satu-satu dari yang paling atas. Jadi dia urutan dari yang paling atas ke bawah. Nah, jadi kalian tuh
kalau nggak pakai for each activity ini, kalian harus tentuin di awal. Kalian mau ngeproses data yang mana. Kayak di sini ada contoh nih. Eh, nih, ada Joko, Budi, sama Susilo. Nah, kalau kalian nggak pakai for each activity, kalian cuma bisa ngeproses satu data, satu baris doang. Eh, jadi kalian harus tentuin data mana yang mau kalian proses di awal gitu. Harus spesifikin. Misalnya kalian mau ngeproses yang Budi doang. Nah, itu jadi yang Joko sama Susilo kagak keproses. Nah, kalau pakai for each activity, semua data ini bisa terproses semuanya. Ntar mungkin ada bagian yang mau kalian skip, nah itu ntar ada fitur lain, ada activity lain yang buat ngebantu itu. Nah, di Studio X ini itu for each activity-nya itu ada tiga jenis, yaitu pertama itu buat Excel, kedua buat file and folder automation, yang terakhir itu buat email. Nah, yang buat Excel itu ada dua. Yang pertama for each Excel row, atau terus yang kedua for each Excel sheet. Yang sheet itu buat lembar. Kalau kalian buka Excel di pojok kirinya, kalian bisa nambahin lembarnya gitulah. Nah, kalau row itu kan baris, udah tau lah ya. Nah, terus kalau yang kedua itu file and folder automation. Itu ada dua juga. Yang pertama itu for each file in folder. Jadi untuk setiap data dalam folder. Kalau yang kedua itu for each folder in folder. Jadi untuk setiap folder dalam sebuah folder. Jadi kalau di dalam folder ada folder lagi, nah folder-folder itu yang di dalam itu tuh yang diproses. Nah, terus yang terakhir itu ada yang namanya for each email. Nah, ini itu buat nge-proses email-email kita, entah yang kita kirim atau entah yang kita terima. Jadi misalnya kita kayak mau download attachment dari email tuh, nah itu kita bisa pakai for each email ini. Nah, ini ntar tiga-tiganya bakal aku contohin satu-satu penerapannya, tapi yang simple-simple aja ntar. Aku cuma mau kasih lihat cara pakainya aja. Ntar kalian bisa nge-explore sendiri kalau kalian mau cari tahu cara pakainya di mana aja gitu. Nah, terus ini ada diagram ya. Nah, diagram ini kalian bisa baca nih. Ntar cara bikinnya itu kalian pertama uh, pakai activity for each dulu. Nah, terus ntar di dalam for each-nya baru kalian taruh action-nya atau activity lain. Nah, jadi dia bakal ngeproses setiap item. Item 1 diproses, habis itu ke next item. Nah, dia item 2 keproses lagi. Habis itu item 3 diproses lagi. Nah, kalau itemnya udah habis, udah gak ada item lagi nih, udah gak ada data, nah dia bakal lanjut ke activity setelahnya. Activity di bawah for each itu. Nah, terus untuk for each activity ini, dia tuh kayak ada activity lain yang berhubungan dengan dia. Kayak membantu buat nge-improve gitulah. Dia tuh ada dua. Yang pertama itu ada skip current activity. Nah, ini itu digunain buat ngelewatin data tertentu atau item tertentu pada aktivitas iterasi. Jadi misalnya kalau kalian ada data yang kalian nggak mau proses gitu, nah kalian bisa pakai skip current ini. Misalnya di sini kalian nggak mau ngeproses data buat orang yang umurnya di atas 17 tahun. Nah, kayak Budi ini 19 tahun. Nah, berarti kan kalian mau skip dong yang di atas 17 tahun. Mau skip si Budi ini. Tapi Susilo ini tetap diproses. Jadi dia cuma nge-skip gitu. Nah, kalian bisa pakai skip current ini. Nah, buat pakai skip current ini, kalian tuh harus pakai if activity yang minggu lalu udah kita belajar. Jadi tuh looping sama if activity itu atau condition tuh sebenarnya berhubungan banget lah, berhubungan erat, nggak bisa dilepasin gitu. Jadi ntar kalian taruh skip current-nya itu di dalam if activity. Kenapa gitu? Soalnya skip current-nya itu kalau kalian ntar buka Studio X, dia tuh nggak ada atribut apa-apa yang bisa disetting, nggak ada condition yang bisa disetting di skip current activity-nya itu. Jadi kondisinya itu kita taruh di if activity-nya.
Nah, ini diagramnya sama kayak tadi. Pertama kita pakai for each item dulu atau for each activity apa gitu. Entah for each row atau for each file in folder. Nah, itu kalian pakai dulu. Nah, terus di bawahnya, di dalamnya pertamanya itu langsung kalian kasih kondisi. Nggak mesti pertama sih sebenarnya, tergantung kalian mau prosesnya gimana. Itu kembali lagi tergantung automasi yang kalian mau buat. Cuman ini aku contohinnya yang pertama dulu. Jadi di dalamnya pertamanya langsung kalian kasih kondisi buat nge-skip. Jadi kalau umurnya di atas 17, aktivitas yang di bawah itu gak dilakuin, yang di dalam for each itu, tapi di bawah kondisinya gak bakal dilakuin. Jadi kalau dia nemu orang dengan umur di lebih tua dari 17 tahun, dia bakal di skip, lanjut ke next item gitu. Tapi kalau syaratnya kagak terpenuhi, berarti umurnya di bawah 17, dia bakal ngelakuin activity yang di bawahnya, yang di dia bakal ngelakuin looping itulah pokoknya, action yang ada di dalam for each itu. Baru ke next item. Terus sama kayak tadi, kalau udah gak ada item lagi, baru deh dia lanjut ke aktivitas selanjutnya setelah for each itu, for each activity itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya exit loop activity. Nah, bedanya sama yang skip activity, kalau exit loop itu syaratnya terpenuhi, dia itu bakal langsung keluar dari loopingnya. Jadi, kalau dia nemu sesuatu, ya berhenti di situ. Data di bawah-bawahnya kagak diproses. Nah, nih, digunakan untuk keluar dari aktivitas iterasi dengan kondisi tertentu. Jadi, kalau kondisinya terpenuhi, dia bakal langsung keluar. Nah, dia juga digunain pakai if activity. Soalnya sama kayak yang skip current tadi, dia sama-sama nggak ada atribut yang bisa diedit. Jadi bener-bener activity-nya tuh cuman tulisan exit loop gitu. Nah, ini ada diagramnya sama kayak tadi juga. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, dia bakal langsung exit loop-nya. Nggak ke next item. Dia bakal turun ke bawah ke aktivitas selanjutnya. Tapi kalau syaratnya kagak terpenuhi, ya dia bakal ngelakuin aktivitas yang di bawahnya. Oke, sebentar ya. Kak, masih ke ini, Kak. Belum di ini suaranya. Belum kedengeran. Di unmute. Oh, oke. Halo, udah kedengeran sekarang? Udah, Kak. Oke, thank you. Tapi tadi aku jelasin ada kedengeran kan? Yang sebelum aku berhenti itu. Iya, kedengeran. Oke. Oke, jadi kayak yang tadi aku jelasin ya, kalau syaratnya agak terpenuhi, dia bakal ngelakuin aktivitas yang di bawahnya, yang di dalam looping itu. Habis itu lanjut ke next item. Tapi kalau syaratnya terpenuhi, syarat kondisi exitnya itu terpenuhi, dia bakal langsung berhenti di situ, nggak turun ke bawah. Jadi next itemnya tuh udah kagak diproses lagi, udah dibodo amatin lah, langsung turun ke action setelah for each item. Nah, misalnya di sini, aku bikin kondisi, kalau aku nemu yang anak yang namanya Budi, aku mau loopingnya berhenti di situ. Jadi yang Susilo itu nggak keproses. Nah, aku pakai exit loop ini. Jadi ntar yang diproses cuman Joko doang. Yang Budi pun nggak diproses. Budi sama Susilo kagak proses. Nah, jadi itu sih konsepnya buat yang exit loop activity.
Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Habis ini kita mau langsung ke itunya aja. Apa namanya? Prakteknya. Oke, ini kalau nggak ada sebentar ya, aku siapin dulu. Nah, itu di kolom chat aku ada kirim file buat otomasi kita hari ini ya. Sama webnya yang bakal kita pakai. Sebenarnya otomasi hari ini kayak yang aku bilang tadi, bener-bener simple. Gampang, soalnya aku cuman mau nyontohin cara ngepake loopingnya doang aja. Ada satu sih yang agak susah. Oke, ini kalau kalian udah download, harusnya ntar kalian ekstrak, dia bakal ada 3 folder di dalamnya. Ada email, Excel, sama folder. Nah, ini tiap ini bakal kita pakai buat ngecontohin yang 3 jenis tadi. Yang buat Excel, buat folder, sama buat email. Pertama kita mau yang email dulu. Email dulu, sorry. Yang Excel dulu. Jadi kita buka folder yang Excel dulu ya. Ini kita langsung pakai UiPath Studio X-nya aja, kita buka. Terus bikin workspace baru. Ini kalian bikin blank task aja ya. Namanya bebas. Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Ini otomasinya mau ngapain. Ini aku buka Excel-nya dulu. Sama buka web yang tadi aku kirim. Aku udah kirim di kolom chat ya webnya. Jadi ini otomasinya sebenarnya kayaknya di awal-awal kita sempat bikin deh. Mungkin sama Kak Yose atau sama aku lupa deh. Tapi ada pakai web ini. Jadi ini buat nge-generate password gitu. Yang web ini tuh kita cuman mau ngeklik ini buat nge-generate passwordnya, tombol yang ini. Habis itu klik tombol sebelahnya kalau udah, buat nge-copy ke clipboard. Nah, ini tuh kita mau lakuin ke setiap data yang ada di Excel itu. Jadi ntar kita bakal taruh di sini, password yang udah di-generate per baris. Jadi ntar per baris, tiap baris tuh passwordnya beda-beda, di-generate terus. Nah, ini kita pakai for each activity. Ntar ini masih kosong dulu, belum ada kondisi exit, kondisi skip. Ntar kalau udah itu baru aku contohin yang skip condition. Nah, ini aku close aja dulu ya. Ini kan ada kolom nama, kolom nomor, nama, email, sama password. Kita mau isi yang password aja nih. Langsung ke Studio X-nya aja. Karena kita pakai browser ya, kan kita buka web ini nih, password generator. Jadi kita pakai use application atau browser. Terus indicate browsernya. Nah, habis itu selain pakai browser, kita juga pakai Excel itu. Soalnya kan data-datanya ada di Excel. Terus kita mau tulis di Excel juga. Jadi kita di dalamnya harus pakai use Excel lagi.
use Excel file. Terus langsung indicate ya file yang mau diproses. Lokasinya di mana? Sebentar, di desktop, session 6, terus Excel Binesian. Ini tergantung ya kalian nyimpennya di mana. Tadi downloadnya sama ekstraknya tuh di mana. Kalau aku nyimpennya di desktop tadi. Habis itu kalau udah kalian tunjukin file yang mana, nah di dalam use Excel file ini langsung kita pakai looping for each row. Karena kan kita mau ngeproses tiap baris tuh. Tiap data per baris. Nah, jadi kita pakai yang namanya for each row. Ini minggu-minggu lalu, pertemuan-pertemuan lalu sih udah kita pakai sih ini. Harusnya kalian udah tahu. For each row, for each Excel row. Ini dia, for each Excel row. Nah, ini sebenarnya kalian boleh ganti ya. Ini mau jadi baris saat ini. Itu nggak apa-apa kalian ganti namanya kayak gini. Cuman ntar ya kalian pilihnya yang baris saat ini, jangan yang current row. Jadi ini tuh nama ini bakal kepake terus buat current data gitulah. Kalau yang defaultnya itu kan current row. Ini kayak gini. Cuman kalian boleh aja ganti nama gitu. Nah, terus range-nya itu kita pilih Excel, terus kita pilih yang B23 dulu ya. Soalnya kan kita baru ngeproses satu sheet aja. Kita mau yang pakai for each Excel row dulu. Nah, terus di sini tuh ada menu nih. Hash header sama save after each row. Nah, yang hash header ini itu nanyain kalian. Tabelnya itu ada kayak headernya gak? Header itu kayak nama-nama kolomnya. Misalnya kayak di tadi kan ada nomor, ada nama, ada password, sama email. Nah, itu tuh headernya. Bawahnya baru datanya. Nah, itu header. Kalau kalian punya header di tabelnya, kalian harus centang ini. Soalnya kalau kalian nggak centang, ntar ya baris pertama itu, yang baris headernya bakal diproses juga. Nah, kan kita kagak mau kan yang baris pertama itu diproses. Makanya kita harus centang. Terus yang save after each row ini, ya seperti tulisannya. Jadi setelah setiap baris diproses, kita bakal nge-save dulu Excel-nya, baru looping. Nah, ini kalian boleh centang, boleh enggak, terserah kalian. Itu tergantung kebutuhan. Kalau aku sih nggak perlu centang ya saat ini. Nah, habis itu langsung deh kita ke webnya. Kita klik ini, klik ini. Jadi klik yang generate password, terus klik yang copy. Nah, di dalam for each-nya itu kita pakai activity click. Buat ngeklik tombol yang tadi. Indicate ya tombolnya yang mana yang mau diklik. Habis itu confirm. Yang kedua juga klik lagi. Buat nge-copy passwordnya. Jadi dia otomatis ke-copy ke clipboard. Nah, abis copy ke clipboard, baru deh kita mau nulis di file Excel-nya. Di kolom password yang masih kosong tadi tuh. Kita mau isi di sana, per baris. Nah, jadi kita pakai activity yang namanya write cell. Nah, kita pakainya yang write cell ya, jangan yang type in tuh. Soalnya di Excel kagak bisa pakai type in tuh. Harus pakai yang write cell. Ini khusus buat nulis di cell Excel. Ini kita pilih current row, terus kalian, ini kita pilihnya itu what to write-nya itu yang paste from clipboard ya. Soalnya kan tadi kita udah copy to clipboard. Jadi sekarang kita mau nulisnya itu yang udah kita copy tadi. Jadi pilih yang paste from clipboard.
Terus where to write-nya kita indicate yang kolom ini password. Soalnya kan kita mau nulis di password, di kolom password itu. Jadi kita pilih ini. Nah, ini udah nih. Harusnya ntar semua kolomnya bakal keisi sama password. Coba ya kita run. Nah, coba kita buka ya. Nah, nih. Dia ngeproses setiap barisnya. Satu per satu. Ininya jadi dia proses dari atas dulu nih. Kayak yang tadi aku bilang. Dia bakal ngeproses data dari paling atas ke bawah. Atau enggak dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia ngeproses yang Joko, baru Siti, baru Lukas, dan seterusnya. Sampai datanya habis, kalau udah kagak ada data, dia bakal keluar dari looping tersebut. Nah, sekarang aku mau pakai kondisi nih. Ini aku delete dulu ya password yang tadi. Oh ya, ini aku lupa jelasin. Yang hash header tadi, mana tadi? Ini hash header. Nah, header itu ini nih, yang nomor, nama, email, password ini nih. Nah, kalau kalian nggak ngecentang yang hash header, ntar yang baris pertama bakal ikut ke proses. Jadi ntar baris pertamanya bakal kayak gini. Ada password juga. Nah, kan kita kagak mau kayak gini. Nggak mau yang baris pertama diproses, soalnya bukan merupakan data, cuman nama kolom. Jadi kita harus centang yang hash header itu. Nah, itu buat jelasin aja sih, biar kalian tahu. Terus ini aku delete aja. Sekarang aku mau nerapin yang skip current. Aku mau ngeproses data yang emailnya itu dari email.com doang. Yang yahoo.com nih, ada dua nih. Kevin sama Lukas. Kevin sama Immanuel. Dia kan emailnya yahoo.com tuh. Nah, aku gak mau nge-generate password buat yahoo.com. Aku cuma mau nge-generate password buat email.com. Nah, itu tuh kita bisa pakai skip activity, skip current activity. Kenapa pakai skip? Soalnya kan kita cuma mau ngelengkapin, nggak berhenti. Kalau kita mau berhenti di yahoo.com, kalau ketemu yahoo.com-nya baru exit, nah itu baru kita pakai exit condition yang tadi. Cuman karena ini nge-skip, kita pakai yang skip current. Nah, ini cara bikinnya. Yang tadi kalian nggak perlu ubah-ubah, soalnya kan masih nge-generate password juga. Kalian tinggal tambahin di atasnya nih, di dalam use Excel file, tapi yang pertamanya. Kalian pakai if activity, kayak yang tadi aku bilang. Dia tuh perlu if activity. Kenapa begitu? Soalnya kalau kalian cari nih, di dalam if activity-nya kalian taruh skip current, nah dia tuh activity-nya cuman kayak gini. Nggak ada atribut apa-apa yang bisa diubah-ubah gitu. Nggak bisa nge-setting apa-apa. Makanya kita harus pakai if activity. Nah, ini kayaknya aku salah taruh nih. Oh iya, ini harusnya taruhnya di dalam for each. Ini aku pindahin ke dalam ya. Jadi di dalam for each, pertamanya langsung yang if condition buat nge-skip. Nah, kondisinya itu, aku mau current row email and with yahoo.com, ini teks yahoo.com. Nah, jadi kalau emailnya akhirannya itu yahoo.com, gua gak mau ngeproses datanya. Jadi di skip gitu.
ke data selanjutnya. Nah, kalau bukan yahoo.com, baru dia ngeproses datanya. Nah, ini caranya kayak gini doang. Kita tambahin skip di atasnya doang. Ntar dia otomatis tuh yang tadi emailnya yahoo.com kagak bakal di-generate password. Coba kita run lagi. Nah, coba kita buka ya. Tuh. Jadi yang yahoo.com doang tuh nggak diproses. Tapi dia kagak berhenti di yahoo.com. Dia cuma nge-skip, ngelongkapin doang. Nah, itu kalau skip. Nah, sekarang aku mau contohin yang exit. Ini aku hapus lagi. Aku Error, mau Kak. exit conditionnya itu kalau dia ketemu nama Budi. Jadi kalau dia ketemu nama Budi, loopingnya berakhir di sana. Nggak bakal di looping lagi. Nah, itu kita pakai exit condition. Sama kayak tadi, yang tadi kalian gak usah ubah apa-apa, cuman yang ubah yang effectivity-nya aja. Dalamnya kalian ganti jadi exit loop. Nih, sama kayak yang skip ya, dia gak ada atribut apa-apa yang bisa disetting. Nggak bisa diset gitu kondisinya. Jadi kalian harus pakai effectivity ini. Nah, ini kalian bisa ubah nih. Kak, ini kenapa ada error ya? Kalau exception Error di mana? from Excel application card fail. Coba kamu mau share screen? Sorry. Gimana? Bisa share screen nggak? Udah kelihatan, Kak? Oh, udah. Mas Ron. Coba errornya kenapa? Dia bilang tadi apa ya? Ntar coba aku jalanin dulu deh. Aduh. Nih, kelihatan kan? Oke. Coba stop dulu, di stop aja. Tuh. Terus kamu ke use Excel filenya udah bener. Card-nya. Terus for each row-nya coba ke bawah. Ada yang salah ya. Ada yang salah di sininya ya. Soalnya tadi yang sebelum pakai if bisa soal. Coba kamu gak pakai if deh. Ini di delete nih. Ya lihat aja. Itu kalau gak pakai if emang bisa. Tadi sih bisa. Kok jadi error juga nih? Tadi kayak bisa. Activity, use Excel file. Ya itu di bagian use Excel filenya ada yang salah tuh berarti. Ini apa? Runtime exception. Use Excel file. Coba kamu indicate ulang deh file yang mau kamu ubah. Yang mau kamu looping. Ya, use-nya itu. Mana tadi ya? Aduh, lupa. Terus dokumen nih. Ini Excel. Nih, penyisian. Ya, sama sih.
Nggak tahu nih. Aku bisa request control ya. Oh ini, aku coba request control ya. Aku Oke. Awal-awal sih bisa tadi yang pas sebelum yang cuman dibuat semuanya itu. harusnya sih udah bener ya. Coba aku bandingin sama aku dulu deh. Jujur aku kurang tahu ini kenapa deh. Ya udah, Udah oke, aku sama stop sih share harusnya. aja. Ya udah, oke. Aku stop share aja ya. Oke. Coba di ini aja buat ulang lagi deh. Biasanya kadang kayak gitu sih. Soalnya aku juga waktu itu ada yang keluhan Kadang gitu. ada bug gitu. Iya, emang aplikasinya juga kadang nge-bug sendiri gitu loh. Aku juga kadang nggak bisa nih. Terus habis itu jadinya buat ulang lagi, terus bisa. Gitu sih. Kadang emang kayak gitu. Emang aplikasinya juga nggak jelas juga. Aku lihat sih udah sama persis ya sama yang aku bikin. Harusnya nggak ada salah apa-apa. Awal-awal juga bisa sebelum ditambahin if. Coba restart aja paling. Itu paling solusinya. Ya udah ini aku lanjut aja ya. Atau enggak buat ulang aja Oki. Coba gitu. Tapi pakai step yang sama. Dulu kali. Ini tadi itu oke, ini aku lanjutin yang tadi ya, yang exit condition. Tadi kan exit conditionnya kalau ketemu nama Budi, aku mau dia exit. Jadi ini aku pilih yang nama, kolom nama nih, current row nama. Terus contain, ini terserah sih mau apa. Atau equals juga gak apa-apa, equal to nih. Terus ininya kalian tulis namanya, Budi. Nah, jadi ntar kalau dia nemu nama Budi, loopingnya bakal berhenti di sana. Coba kita run. Nah, tuh. Jadi dari yang Budi, dia kagak bakal keproses. Kalau ketemu nama Budi, loopingnya berakhir di sana. Nggak di skip, yang data di bawahnya udah kagak diproses juga. Jadi benar-benar berhenti di Budi. Itu kalau yang
exit loop. Itu yang kalau exit condition. Nah, ini kan yang for each row aku nyontohinnya. Sekarang aku mau contohin buat yang for each sheet, lembar. Yang tadi kalian biarin aja, gak apa-apa. Cuman otomasinya kalian hapus saja. Terserah kalian mau save dulu atau apa. Kita pakai use Excel. Karena kan kita pakai Excel. Nah, kita mau ngeproses tiap ini nih sheet. Di pojok kiri bawah, kalau kalian perhatiin di filenya, ada B23, B24, B25. Nah, aku mau ngeformat tabel ini nih. Jadi ngeubah formatnya jadi kebentuk table gitu. Jadi di Excel tuh ada fitur yang namanya format as table. Kalau kalian lihat di sini nih, di atas nih, format as table. Dia tuh bisa ngeformat tabelnya jadi kayak table fix. Kalau kayak gini tuh belum jadi table resmi lah istilahnya. Kalau kalian klik ini, nah ntar dia bakal jadi kayak gini. Nah aku mau bikin kayak gini, cuman pakai otomasi. Terus aku maunya ngeproses semuanya, semua sheet digituin, diubah jadi table. Ini kan belum ada yang kayak gitu. Jadi kita pakai looping, tapi bukan for each row. Kita pakainya for each Excel sheet. Nih. Oh ya, ini use Excel-nya kalian indicate lagi ya. Kalian nyimpannya di mana. Masih sama kayak tadi ini. Nah, habis itu langsung aja. Untuk setiap sheet, kita mau nge-set itunya jadi table. Kalau kalian cari, harusnya di kalian tuh ada yang namanya format as table. Ada otomasi yang namanya format as table. Ini kalian bisa drag aja. Ntar dia kayak gini tampilannya. Nah ini destination-nya kalian pilih current sheet aja, langsung diklik aja current sheet. Nggak usah pilih yang indicate, pencet aja yang current sheet. Ini table name-nya optional, ini kayak buat ngasih nama ke tabelnya gitulah. Fitur dari Excel-nya juga, itu terserah kalian mau kasih atau enggak. Terus save new table name as-nya juga terserah kalian mau isi atau enggak. Nah ini tuh otomatis ntar tiap sheet bakal diformat tuh tabelnya jadi ke tabel resminya. Bukan tabel resmi, siapa sih ngomongnya? Ya gitulah pokoknya. Ini akurannya. Nah tuh, dia ngeproses dari kiri ke kanan tuh. Dari B23 ke B24 kalau kalian lihat tadi. Nah, semuanya udah jadi ke format table. Itu kalau yang for each Excel sheet. Nah, kalian bisa ngegabungin for each Excel sheet dan for each Excel row. Nih. Jadi kalau kayak gini tuh kalian mau ngeproses tiap baris dalam tiap sheet, tiap lembar. Nah, kayak ngegenerate password tadi, kan tadi tuh pertama aku harus kayak tentuin dulu tuh apa namanya, sheet mana yang mau aku proses. Cuman bisa satu, tapi bisa per baris, bisa semua barisnya. Tapi hanya di satu lembar yang B23 doang. Nah, sekarang aku mau B23, B24, B25 semuanya diproses. Nah, caranya itu aku pakai gabungan tuh dari for each Excel sheet, terus di dalamnya ada for each Excel row.
Ini aku bikin aja kayak tadi pakai use browser. Use application or browser. Terus ini drag aja ke dalamnya. Nah, terus kalian indicate lagi dah yang web tadi. Sorry. Kalian indicate web yang generate password tadi. Ini otomasinya sama kayak tadi kok. Cuman bedanya kalian naruh ini nih, yang for each Excel sheet sebelum Excel row. Nah, baru di dalam sini kalian baru naruh yang activity-activity tadi buat nge-generate password. Ini klik tombol yang ini, terus confirm, sama persis kayak tadi. Terus klik lagi tombol yang copy. Klik tombol copy, confirm. Terus yang terakhir, write cell. Ini kayaknya tadi aku belum, nah ini. Range-nya itu kalian pilih current sheet aja lah. Soalnya kan kalian mau ngeproses ini, sheet yang lagi dibuka, lagi diproses. Write cell-nya juga sama kayak tadi, kita mau nulisnya di, sebentar. Waktu write-nya itu, paste from clipboard. Soalnya kita copy ke clipboard, terus where to write-nya current row password. Nah, ini kagak ada password, kita pilih yang custom input aja. Nah, custom input ini itu, dia tuh bisa kalian tulis manual nama kolomnya apa. Tapi harus sama persis. Kan aku mau ngubahnya yang ngeisinya di kolom password. Nama kolomnya tuh password. Headernya namanya password. Jadi aku tulis saya di sini password. Nih kayak gini. Kolom name-nya password. Nah, jadi dia bakal nyari tuh kolom yang namanya password. Kalau dia nemu, baru dia masukin tuh passwordnya ke kolom itu. Atau enggak ini ada kolom indeks juga ya tadi. Kalau kolom indeks itu berupa angka, baris keberapa, kolom berapa dari kiri. Nah, itu kalau indeks. Cuman aku pakainya kolom name, yang password. Udah deh, ini kalau kita run, harusnya antar semuanya ke proses semua, ke generate password. Oke, sebentar ya, ada yang error nih. Column password does not exist. Ini kayaknya harus aku ini deh. Kita harus convert tabelnya jangan dalam bentuk table ini. Coba ya kita run lagi. Oke, sebentar. Ini ada yang salah nih.
Oh iya, aku lupa centang hash header. Nah iya. Jadi itu hash headernya jangan lupa dicentang ya. Kalau nggak dicentang kayak aku tadi. Jadi dia kagak ada nama jadinya kolomnya. Nggak ada yang namanya password. Kalau kalian kasih header kan berarti ada namanya masing-masing kolom. Kolom ini apa, kolom ini apa. Jadi jangan lupa centang yang hash header tadi. Oke, ini harusnya semuanya udah ke-generate nih passwordnya. Dari B23 sampai B25. Satu-satu. Nah, tuh. Semuanya udah ada passwordnya. Nah, ini kalian bisa coba-coba sendiri lagi pakai skip current sama exit loop, itu kalian bisa coba-coba sendiri lagi ya. Sekarang aku mau nyontohin yang folder. Yang folder aku mau nge-convert file-file ini jadi PDF. Jadi harusnya kalau kalian udah download file yang tadi tuh, file zip yang tadi, ada folder yang namanya folder. Kalian klik aja. Terus ini ada berbagai dokumen, ada berbagai Word. Nah, aku mau Word ini tuh di-convert jadi PDF pakai otomasi. Nah, kan kita mau nge-convert semuanya tuh, semua dokumen. Jadi kita harus pakai looping. Kalau nggak pakai looping, cuman bisa nge-convert satu spesifik data aja. Nah, terus abis di-convert, kita mau naruh file yang udah di-convert ini nih, di sini nih, di folder mahasiswa. Nah, ini ada bekas tadi pagi ya. Nah, ini awalnya kosong nih harusnya. Aku mau naruh PDF-PDF yang udah di-convert itu di sini. Jadi kita langsung aja ke Studio X-nya. Yang tadi boleh kalian save lagi, atau enggak kalian hapus juga terserah lah. Aku delete aja biar cepet. Pertama kita langsung pakai looping. Kenapa langsung pakai looping? Nggak ada use application atau use Excel, use Word. Kenapa gitu? Karena ini tuh folder automation, file and folder automation. Kan dia kagak perlu buka aplikasi apa-apa. Nah, mungkin ntar di dalamnya baru ada buka aplikasi. Tapi pasti pertama dia for each folder dulu, for each file in folder dulu. Jadi kalian cari aja di Studio X kalian harusnya ada yang namanya for each file in folder. Nah, ini dia. Ini sama kayak tadi ya, for each-nya kalian boleh ganti. Cuman biar kagak pusing, biarin aja default-nya kayak gitu. Nggak usah kalian ganti-ganti. Terus kalian mau ngeproses filenya itu yang ada di folder mana? Kalian indicate deh. Folder yang namanya folder. Nah, terus ini ada pilihan include subfolder. Dia itu apa? Dia itu buat ngeproses kalau di dalam folder itu ada folder lagi, ada subfolder. Tadi isi dari subfolder itu bakal diproses juga. Nah, itu kalau kalian centang. Cuman ini karena nggak ada subfolder, ada sih ini. Cuman dia kan memang nggak ada isi. Jadi aku nggak usah centang. Terus yang filter by ini, kalian bisa filter extensionnya apa misalnya. Nih, kalau kita kan maunya yang Word doang. Ini kalian bisa namain nih, bintang.docx. Jadi dia belakangnya harus .docx. Bintang itu berarti artinya depannya bebas, tapi belakangnya harus .docx. Nah, itu buat filternya. Cuman ini Word semua di file yang aku kasih. Jadi sebenarnya nggak perlu sih kalian filter. Cuman mungkin suatu saat kalian mau bikin otomasi yang di dalam folder yang filenya tuh banyak banget. Nah, itu kalian boleh filter. Terus ini juga loopingnya tuh kalian bisa set.
Kalau tadi kan aku bilang urutan dari atas ke bawah. Nah, ini tuh kalian bisa set urutannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan nama ascending kah? Atau nama descending? Atau tanggalnya? Itu tuh kalian bisa pilih di sini. Jadi itu atas ke bawahnya tuh tergantung order by-nya apa. Ini kalian bisa set di sini. Cuman ini nggak terlalu ngaruh juga di aku. Karena aku kan mau ngeproses semua data. Jadi biarin aja. Nah, habis itu kita mau nge-modify text. Nge-modify namanya. Ngeubah namanya yang extensionnya tadi .docx, kita mau ubah jadi .pdf. Caranya itu kita pakai modify text. Activity namanya modify text. Harusnya ada di StudioX kalian. Ini modify text. Text to modify-nya, kalian pilih current file, full name include full path. Jadi kita mau ubahnya itu sekalian nama-nama foldernya juga diubah. Diambil gitu, bukan diubah. Yang diubah cuman yang extension belakangnya. Nah, hasil yang diubah ini bakal kita pakai ntar. Jadi ini tuh dia cuman nge-modify text-nya, tapi belum nge-convert filenya. Jadi kita cuman ubah namanya gitu lah. Nah, nama yang diubah itu bakal kita pakai buat nge-save pas kita convert itu. Di modify text ini kita bisa add nih modification-nya. Ada banyak jenis. Mau combine text, trim, text to upper or lower case, atau find and replace. Kalau kita pakainya find and replace ya. Soalnya kita mau ganti extension-nya dari .docx jadi PDF. Nah, yang dicari itu search for-nya itu .docx. Jadi yang mau kita ubah apa? Kata yang mau kita ubah. Nah, ini .docx. Terus kita mau ubahnya jadi apa? Jadi .pdf. Jadi kita tulis .pdf. Nah, save result-nya, kita nge-save-nya itu di notebook aja nih. Pilih yang notebook, terus file, full file name, underscore input. Ini oke aja. Nah, notebook itu apa? Ini mungkin kalian nggak tahu ya. Aku jelasin aja secara singkat. Jadi di atas ini nih, kalau kalian lihat, dia ada menu notebook. Kalian pencet aja open notebook. Nah, dia itu kayak fitur dari StudioX-nya. Dia kayak ada notebook khusus. Kalau kalian buka project kalian, folder project kalian, harusnya tuh dia ada Excel yang namanya project notebook nih, kayak gini. Nah, notebook itu tuh apa? Dia tuh kayak Excel yang udah dibikin dari sananya sama si StudioX. Nah, itu tuh kayak sangat berguna banget buat kita. Kalau kita lihat di sini tuh ada yang buat tanggal, buat teks, buat number. Jadi saat kita input sesuatu ke dalam sini, misalnya kita input yang file name tadi sama folder-foldernya, kita inputnya di sini nih. Nah, dia bakal nyediain berbagai macam output. Ada yang cuma namanya doang, atau extensionnya doang, atau nama tanpa extension, atau nama foldernya doang. Itu tuh kalian bisa pakai output ini ntar. Nah, ini tuh bakal kita pakai yang file and folder. Terus ada yang number juga nih. Inputnya kayak gini. Terus ada yang outputnya itu 2 desimal doang. Ada yang integer bullet. Integer bullet itu angka bulat lah. Terus bisa jadi teks. Nah, itu tuh bisa. Atau enggak, ini teks. Bisa di uppercase, lowercase. Terus, nih ada search replace juga nih. Ada text to left, text to right. Jadi itu dia banyak macam manfaatnya lah. Itu kalian bisa coba-coba sendiri ntar. Cuman kita pakainya yang ini. Yang file notebook doang. Jadi kita ntar input nama filenya bersama nama folder-foldernya. Terus ntar kita bakal pakai ini, file name-nya.
Sorry. Ini kita bakal pakai file name-nya sama nama foldernya. Kita close terus coba aja ya. Ini udah kita save. Habis modify text, baru deh kita mau langsung convert. Convertnya itu kita harus pakai ini dulu, use Word file. Soalnya kita pakai fitur dari Word-nya. Ini kalian nggak usah itu, kalian pilihnya current file aja. Full name include path. Soalnya kan ini di dalam looping. Jadi current file aja. Nah, terus di dalamnya, kalian pilih save dokumen as PDF. Ada activity yang namanya save dokumen as PDF nih. Nah, kalian bisa pilih ini buat nge-convert filenya jadi PDF. Sebenarnya nggak mesti PDF sih kalian convertnya. Ini kalau kalian cari dokumen as, dia tuh ada activity beda namanya save dokumen as. Terus kalian bisa pilih nih, kalian mau nge-exportnya jadi apa. Ada yang HTML, ada yang TXT, ada yang doc versi lama nih. Nah itu kalau kalian mau nge-convertnya yang lain. Cuman aku mau nge-convertnya jadi PDF, jadi save dokumen as PDF aja. Nah, file path to save-nya ya, file path to save-nya itu, dia tuh kita mau nge-save-nya di mana? Bersama namanya. Nah, kita kan mau nge-save-nya di folder mahasiswa nih. Jadi kita pakainya itu caranya kayak gini nih. Ini double klik aja dulu. Terus kita mau ngambil nama folder yang tadi ada di notebook itu. Kita pilih notebook, file, folder. Jadi dia bakal ngambil nama foldernya doang. Kenapa nama foldernya doang? Soalnya kan kita mau menyimpannya di folder mahasiswa gitu. Jadi kita harus di tengah-tengahnya itu harus kita tulis mahasiswa kayak gini. Biar dia nyimpannya di dalam folder mahasiswa. Habis itu backslash lagi nama filenya yang udah dijadiin .pdf. Itu tuh yang tadi udah kita ganti tadi. Sama kayak tadi kita pakai ambilnya tuh dari notebook juga. Notebook, file, terus ini. File name. Yang file name ya, jangan yang no extension. Pilih yang file name. Jadi harus sama extensionnya. Nah ini kalau kalian buka, harusnya ntar dia bakal ke-convert semuanya. Coba ya kita jalanin. Nah ini notebooknya tuh, lagi dipakai tadi. Kalau kita buka foldernya, semuanya udah jadi PDF nih. Kalau kita buka, harusnya dia kagak korup. Kalau kalian langsung nge-convert, nggak pakai nama yang tadi itu, filenya bisa korup. Jadi buat nge-convert, kalian mau bikin automasi convert, kalian bisa pakai ini, automasi yang di sini. Ini tutorialnya juga ada di YouTube UiPath Binus nih, kalau kalian mau lihat. Nah, itu untuk file and folder looping atau iteration. Yang buat for each folder in folder, itu kalian bisa coba sendiri ya di rumah. Itu sebenarnya sama aja. Coba kita buka bentar deh. Ini sama aja, kalian cuma tinggal indicate foldernya. Ini juga ada include subfolder. Sama aja semuanya lah. Terus kayak tadi, kalian bisa naruh for each filenya di dalam sini. Jadi dia bakal ngeproses semua folder, semua file dalam semua folder. Gitu. Itu kalau kalian mau looping di dalam looping gitu. For each di dalam for each. Nah, itu kalau yang for each versi folder.
Sekarang terakhir aku mau contohin yang email. Yang email simple aja, aku mau download attachment-nya. Attachment yang orang kirim ke aku. Ini aku pakai email spam aja. Nah, aku mau ngedownload attachment nih. Ngebuka, apa namanya, ngeambil attachment yang orang kirim. Tapi dari spesifik aja deh aku. Ntar tentuin di awal. Nah, caranya itu pertama kita mau pakai use Gmail. Soalnya kan email. Sebenarnya nggak mesti pakai use Gmail. Kalian bisa pakai use Outlook nih. Kalau kalian ada Outlook di folder kalian. Di desktop kalian, di laptop kalian. Itu kalau kalian mau pakai Outlook. Cuman aku biar gampang pakai use Gmail aja. Soalnya dia gak perlu download apa-apa kan. Habis itu kalian langsung pilih aja account-nya. Account yang kalian mau proses data-datanya, email-emailnya. Aku di sini pakai yang account ini, alvin.spam. Kalau kalian masih belum ada account-nya, ini kalian bisa nih add new account. Terus ini langsung oke aja. Nah, kalian pilih dah akun yang mana yang mau kalian ituin, mau kalian loopingin. Cuman kan aku udah di input, jadi aku pilih aja langsung dari sini. Habis itu, habis use Gmail, baru deh kalian pakai for each email. Nih, for each email. Nah, kalian jangan kebalik ya. Jangan for each email dulu, baru use Gmail. Itu dia bakal error ntar. Nggak bisa keproses datanya. Jadi kalian harus selalu use dulu, baru looping. Sama kayak yang Excel lah. Kalian kan pasti use Excel dulu, baru looping. Kecuali yang folder, itu belum tentu. Nah, ini kita pilih aja. In email from Gmail, terus aku pilih yang inbox. Ini ada yang send, ada yang spam juga. Kalian terserah mau pilih yang mana. Kalau aku yang inbox saja. Itu sama aja. Nah, terus di sini ada pilihan nih. Ada unread email. Ini berarti dia cuma ngeproses email yang belum dibuka, belum kita baca. Itu kalau kita centang. Terus ada yang with attachment only. Itu berarti kita cuma ngeproses email yang ada attachment-nya. Nah, ini boleh nih kita centang, soalnya kan kita mau ngedownload attachment. Nah, terus ada include subfoldernya juga. Ini terserah kalian mau centang atau enggak. Ini enggak terlalu ngaruh. Nah, terus ini kalian bisa limit nih. Kalian mau ngeprosesnya itu berapa email pertama. Bisa 1 email doang, bisa 5 email, bisa 10, ya, dan seterusnya lah. Cuman di sini yang kirim email belum banyak ya, karena aku baru bikin account-nya kemarin. Jadi ini gak terlalu ngaruh. Terus kalian bisa nambahin filter lain juga. Misalnya kalian mau nge-spesifikin emailnya itu dari siapa namanya. Kayak misalnya aku mau namanya itu, nama pengirimnya, nama emailnya itu harus ada Alvin-nya. Nah, ini tuh kayak gini. Kalian bisa pilih from, contain, Alvin. Itu kalau kalian mau nama pengirimnya gitu. Cuman ini nggak mesti, tergantung lagi. Kembali lagi tergantung otomasi kalian. Ini juga bisa kalian tambahin ya, filternya. Misalnya subjeknya harus AIWO. Nah, itu kalian bisa. Jadi dia ada dua kondisi gitu yang harus terpenuhi. 3 deh sama yang limit ini. Nah, tapi ini aku nggak pakai ya. Karena yang kirim email cuman dikit. Emailnya cuma dikit, jadi nggak usah pakai lah.
Nah, habis itu, ini kita langsung pakai deh, save email attachment. Nah, ini save email attachment. Jadi langsung, untuk setiap email, aku mau ngedownload filenya. Nah, itu pakai save email attachment. Filternya ini juga ada filter lagi, kalian boleh isi, boleh enggak. Filternya itu buat jenis filenya, jenis attachmentnya. Misalnya kalian mau download Excel doang, kalian boleh tuh filter di sini .xls kayak gini. Itu tuh boleh. Cuman aku nggak usah filteran, biarin aja kosong. Terus save to foldernya itu kita nge-save-nya di mana? Nah, ini kita pilih folder yang ada di folder session 6 tadi tuh. Nih, session 6 yang folder email. Jadi kita save-nya di folder email itu. Nah, udah deh. Harusnya semua attachment di 100 email pertama dia bakal ke download ke dalam folder email itu. Ini coba kita run aja. Last run successful. Nah, dia udah nge-download semuanya nih. Kalau kita periksa emailnya. Nah, jadi filenya tuh memang cuma ada 5 ya. Ini kan ada 111, ada 4 nih dari UiPath. Sama ada 1 dari Alvin. Nah, jadi filenya ada 5 tuh sama persis. Itu kalau yang email. Nah, jadi ini memang gampang ya harusnya. Otomasinya simple, pendek, gak panjang-panjang. Karena aku memang cuma mau nyontohin cara pakai loopingnya aja. Tiap looping yang dari email, Excel, sama folder. Jadi cuma buat contohin aja sih. Ntar kalian bisa explore sendiri buat project kalian. Nah, buat materinya sampai sini aja. Ini sebenarnya kalau yang pertemuan tadi, yang sesi tadi, jam 1, mereka aku kasih waktu buat breakout room sekarang. Ini kayak gini kan masih ada sisa waktu. Cuman kayaknya ini kalian cuman berlima doang. Mungkin ntar kalian bisa janjian sendiri kali ya. Sama teman-teman kalian. Bisa pakai Discord, Discord UiPath ntar. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Kak, ini kapan di-upload ya ke YouTube recordingnya? Langsung kok harusnya. Hari ini langsung ke upload kok. Aku udah bisa Kak, soalnya, tapi tadi jadi ketinggalan jauh banget. Oh, Terus tadi masalahnya gimana, Ki? Itu ini sih, harusnya Excel-nya jangan dibuka dulu. Excel-nya ditutup gitu. Dan Excel-nya belum ke-save, jadi kayak logiknya beda gitu. Logiknya nggak pas kalau buat Excel-nya kebuka. Oh, oke. abis ini harusnya langsung di itu kok. Paling lama jam 7 harusnya udah ke-upload. Ntar tonton aja. Ini cuma buat contohin sih. Nah, ini ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke sesi dokumentasi nih. Habis itu kita udahi. Ya udah. Kalau nggak ada boleh on cam guys. Jadi buat di dokumentasi, ntar aku kasih ke UiPath-nya nanti soalnya. Ini sekalian buat absen ya teman-teman. Iya. Tolong on cam ya teman-teman. Kita berarti pertemuan tinggal 2 kali lagi, terus Pingkan. itu yang presentasi ke UiPath-nya. Oh iya, yang buat presentasi ke UiPath-nya itu kan kalian ngumpulin ke kita itu dalam bentuk video ya. Videonya itu durasinya itu minimum itu 5 menit, maksimal 6 menit ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi 5 sampai 6 menit. Ntar kalian bisa kumpul ke aku. Ntar aku kabarin lagi lah tentang pengumpulannya. Buat isi videonya, video penjelasannya kalian bisa lihat di silabus
Atau enggak aku ada jelasin di pertemuan pertama, kalian bisa buka di YouTube, ada recordingnya. Nah, itu aja sih dari aku. Yuk teman-teman yang belum on cam. Tinggal dia nama Arcel sih. Mau on cam apa enggak? Kalau mau aku tungguin ya. Kalau enggak, biar kita bisa dokumentasiin aja langsung sih. Ya udah, langsung aja deh Kak. Oke, ya udah ya. Aku langsung aja ya. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, thank you guys. Makasih ya Thank you udah teman-teman. kesini. Kalian udah boleh leave meeting. Udah boleh live ya teman-teman, thank you udah datang. Aku ada meeting ya guys. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama.